Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat kalian sudah masuk ke semester 5 atau kelas 12 sekarang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan bagi yang sakit kita doakan supaya cepat sembuh. Anak-anakku sekalian, kita pelajaran geografi di pertemuan pertama ini masih berhubungan juga dengan pelajaran geografi di kelas 10, pelajaran geografi di kelas 11. Nah, berdasarkan pengalaman belajar kalian di kelas 10 dan 11, mari kita ingat lagi atau kita hubungkan pada mata pelajaran di kelas 12 ini. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita lihat menu mata pelajaran geografi pertemuan hari ini. Kita harus perhatikan KD-nya, perhatikan materinya, kemudian di dalamnya kita ingat, kita pahami tentang pengertian wilayah, kemudian pembagian wilayah, kemudian perwilayahan, dan nanti sama-sama kita membuat kesimpulan. Lalu kita akan mengerjakan soal latihan. Baik, kita lanjutkan ya. Oke, kalian harus siap. Sudah siap ya? Baik. Yang pertama, kompetensi dasar yang diharapkan bisa kalian kuasai adalah yang pertama, menganalisis jenis dan penanggulangan bencana alam melalui kearifan lokal dan pemanfaatan teknologi modern. Kemudian, membuat sketsa, dena, dan atau peta potensi bencana wilayah setempat serta strateginya. Baik, kita lanjutkan ya. Materinya pada pertemuan ini adalah tentang konsep wilayah atau yang disebut dengan region. Kemudian topik yang kita pelajari adalah konsep wilayah dan tata ruang. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah pertama, mengenal dan memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan wilayah dan perwilayahan. Kemudian, melatih berpikir logis, kritis, rasa ingin tahu, kolaboratif, dan tampil memahami fenomena geografi di lingkungannya. Kemudian, konsep wilayah atau region dan konsep perwilayahan. Kita lanjutkan. Pertama, konsentrasi ya, tentang pengertian wilayah. Kita akan memahami pengertian wilayah dulu. Kata-kata wilayah itu sering kita gunakan ya. Misalnya dalam komunikasi, dengan teman, kamu ada di wilayah mana? Kamu tinggal di mana? Daerah kamu mana? Nah, ini gambaran-gambaran tentang wilayah dalam konteks geografi. Ya.
Diperhatikan, pertama kita ambil satu ahli yang mendefinisikan wilayah. Ini menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat yang berbeda dari lainnya. Perhatikan, kalau untuk memahami pengertian tentang wilayah, ada kata-kata kunci yang kita atau kalian harus ingat. Ya, kata kuncinya apa? Wilayah itu permukaan bumi, kemudian berbeda. Ya, kata kuncinya permukaan bumi yang berbeda. Oke, kita lanjutkan. Oke, dari tadi yang sudah kita ingat atau pengertian dari Taylor, menurut Taylor ya, dan menurut undang-undang pemerintah tadi, maka bisa dong kita tarik kesimpulan. Apa kira-kira kesimpulannya? Ya, baik. Inilah kesimpulannya. Wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Tadi kata kuncinya apa tadi? Satu, permukaan bumi yang berbeda. Kemudian dalam bentuk ruang. Nah, ruang itu ini ada area, ya, area bisa kita lihat sebagai bentuk ruang. Kenampakan tertentu yang khas itu nanti bisa menyebabkan perbedaan. Ya, kenampakan tertentu yang khas di masing-masing area tadi itu dibatasi oleh kenampakan tertentu. Nah, jadi itu akan menunjukkan adanya perbedaan. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu tentang pengertian tentang wilayah. Lanjutkan anak-anak sekalian. Dalam konsep wilayah, itu ada pembagian wilayah. Nah, ini kalian harus konsentrasi nih. Pertama, ada yang disebut dengan wilayah formal. Kemudian yang kedua, ada yang disebut wilayah fungsional. Nah, kalau wilayah formal, ini disebut dengan bahasa Inggris uniform region. Kemudian wilayah fungsional disebut nodal region. Apa sih perbedaannya? Ini harus benar-benar kalian pahami. Ya. Karena kalau kita lanjutkan, nah, sekarang kita lihat, anak-anak sekalian kita lihat, ini adalah bentuk fisik permukaan bumi yang di dalamnya ada kegiatan-kegiatan yang nampak kegiatan-kegiatan yang berbeda. Ya, ada kenampakan yang berbeda. Kalau yang ada di dalam lingkaran biru ini kelihatan nampak ada genteng-genteng rumah diselingi oleh tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian kita lihat ada yang berbeda di wilayah lainnya. Coba kita lihat. Ya. Ini berbeda. Dengan ini juga berbeda. Kalau yang daerah berbeda ini bisa kalian sebut ini daerah apa nih kira-kira? Ini bisa kita sebut misalnya pertanian. Daerah pertanian. Kemudian yang di tengah ini bisa daerah pemukiman. Pemukiman. Kalau di antara mereka belum ada hubungan, maka ini kita sebut pernyataan formal. Kalau saya katakan ini pemukiman.
ini pertanian. Berarti ini bersifat formal. Tetapi kalau di antara wilayah, baik, anak-anak sekalian tadi adalah tentang wilayah. Sekarang kita lanjutkan dengan perwilayahan. Perwilayahan atau disebut regionalisasi adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal atau fungsional. Baik, kita perhatikan ya, mengenai pengertian perwilayahan. Kata kuncinya apa di sini? Kata kuncinya adalah proses penggolongan wilayah. Ada kata kuncinya proses penggolongan wilayah. Ya, baik. Sekarang penggolongan wilayah bentuknya kita lihat. Pertama, natural region atau wilayah alamiah atau fisik. Berdasarkan ketampakan alami seperti wilayah pertanian dan kehutanan. Ya. Itu secara fisik akan terlihat atau mudah dibedakan wilayah pertanian dan kehutanan. Kemudian yang kedua, single feature region atau wilayah kenampakan tunggal berdasarkan pada satu ketampakan seperti wilayah berdasarkan iklim atau hewan atau kemudian dilanjutkan specific region atau wilayah spesifik atau wilayah khusus. Dicirikan oleh kondisi grafis yang khas dalam hubungannya dengan letak, adat istiadat, budaya, dan kependudukan secara umum. Misalnya wilayah Asia Tenggara berbeda dengan Eropa Timur. Asia Tenggara dengan kekhasannya yaitu penduduk yang pada umumnya sebagai agraris atau pertanian. Diisi oleh orang-orang yang bertubuh lebih pendek, kemudian berkulit sawo matang. Beda dengan di Eropa Timur. Ya. Baik, dilanjutkan. Lalu apa sih untuk kita mempelajari tentang perwilayahan atau regionalisasi? Pertama, manfaat perwilayahan itu adalah mengurutkan dan menyederhanakan informasi mengenai keanekaragaman dan gejala atau fenomena di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah. Kemudian memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Kemudian memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik. Kemudian dilanjutkan kesimpulannya. Kalau tadi sudah kita pelajari tentang wilayah, maka bisa kita simpulkan bahwa wilayah adalah area di permukaan bumi yang dibatasi oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah tersebut dengan wilayah lainnya. Kemudian perwilayahan adalah suatu proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Baik. Jadi, untuk soal latihannya, silakan lihat di link Google Form yang Bapak share melalui WA group, ya. Tinggal kalian bisa menjawab
soal-soal tersebut dengan baik, kemudian menyalin di buku dan nanti boleh menggunakan buku untuk buku paket untuk menjawab pertanyaan yang sudah disediakan. Baik, itulah pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, kita lanjutkan komunikasi kita melalui WA Group. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.